Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasih. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan yang kisahnya selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti pada udah gak sabaran ya untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Pesugihan Tembang Lirik dari tanah Kalimantan. Anwar mengusap wajahnya yang terasa panas. Peluh bercucuran bercampur emosi yang membuncah di dadanya. Tadi siang, ia dipanggil ke ruang manajer, lalu keluar dengan membawa kabar buruk pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi perusahaan. Tidak ada yang salah dengan performa Anda, Pak Anwar. Bagi kami ini juga keputusan yang sulit. Begitulah kata atasannya. Akan tetapi itu tidak meredakan gejolak dalam hatinya berhari-hari. Setelah kejadian tersebut, Anwar terkurung dalam perasaan putus asa. Istrinya, Mina, menyambutnya dengan tatapan iba setiap kali ia pulang dari mencari pekerjaan tanpa semangat. Kamu gak usah stres. Kita masih punya pesangon. Bagaimana kalau dipakai buat kita buka usaha? Ujar Mina suatu malam sambil menyeduhkan teh manis hangat. Anwar terdiam, matanya tertuju ke tembok ruang tamu yang mulai kusam. Ia tidak menjawab sementara benaknya terus bekerja keras. Seminggu kemudian, Anwar mulai bergerak. Ia memutuskan membuka warung makan sederhana di pinggir jalan dekat sebuah kampus. Modalnya tidaklah terlalu besar, tapi cukup untuk menyewa kios kecil, membeli perlengkapan dapur, dan bahan-bahan makanan. Dengan bantuan Mina, ia menyusun beberapa menu sederhana, nasi goreng, mie goreng, dan beberapa minuman ringan. Di hari pertama pembukaan warung, Anwar berdiri di balik etalase kaca dengan perasaan campur aduk, sementara Mina duduk di sudut kios mengatur catatan keuangan. Bau harum nasi goreng yang dimasak Anwar mulai menarik perhatian. Satu persatu para pelanggan datang, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan sopir ojek daring mampir ke warungnya. "Mang, mie goreng satulah, pedas," seru seorang pelanggan. Anwar langsung bergerak dengan lincah, tangannya cekatan mengaduk mie di atas wajan besar. Api kompor menyala terang, memantulkan bayangan di wajahnya yang penuh konsentrasi. Hari itu, warung kecil milik Anwar berhasil mengumpulkan pendapatan yang lumayan. Mina tersenyum puas sambil mencatat angka-angka di buku keuangan. 2 bulan kemudian, Anwar berdiri di depan warung yang kini nampak semakin ramai. Ia menatap papan nama sederhana bertuliskan Warung Amang Anwar dengan rasa bangga. Dalam 2 bulan, warung kecil itu sudah memiliki pelanggan tetap. Beberapa mahasiswa bahkan memanggilnya Amang Anwar dengan nada yang akrab. Rutinitas harian Anwar dimulai pukul 4 pagi. Ia bangun lebih awal untuk berbelanja bahan makanan di pasar. Mina sering ikut, meskipun Anwar kerap menyuruhnya istirahat di rumah. "Aku bisa sendiri, Min. Kamu nanti capek," katanya. Tapi Mina bersikeras ingin membantu. Sesampainya di pasar, Anwar langsung menuju kios sayur dan bumbu. Ia memilih tomat yang segar, cabai merah yang mengkilap, dan daun bawang yang masih hijau. Sesampainya di warung, Anwar langsung bekerja. Tangannya terampil memotong sayur, mengupas bawang, dan menyiapkan bumbu. Suara wajan beradu dengan spatula menjadi musik pagi yang mengiringi aktivitasnya.
Saat jam makan siang tiba, warung Anwar dipenuhi pelanggan. Anwar tak pernah pelit memberikan porsi, itulah yang membuat para pelanggannya terus kembali. "Mang Anwar, nasi goreng pedas ya, seperti biasalah," ujar seorang mahasiswa yang sering mampir. "Siap, tunggu sebentar ya," jawab Anwar sambil menuangkan nasi ke wajan. Bau pedas menyengat langsung memenuhi udara, membuat beberapa pelanggan menoleh penasaran. Setelah selesai memasak, Anwar menyempatkan diri berbincang dengan pelanggannya. "Gimana? Enak makanannya?" tanyanya. "Enak benar, Bang. Porsinya juga melimpah," jawab si mahasiswa sambil tersenyum. Anwar mengangguk puas. Malam hari, saat warung Amang Anwar tutup, Anwar dan Mina duduk di kursi plastik sambil menghitung uang hasil penjualan. "Alhamdulillah, hari ini kita dapat banyak," ujar Mina sambil menunjukkan catatan keuangan. "Iya Mina, setelah ini kita harus belajar menabung juga," jawab Anwar. Anwar di sini mulai memikirkan inovasi. Ia ingin menambahkan menu-menu baru. Setelah 2 bulan pertama yang berjalan lancar, usaha Anwar ternyata mulai menghadapi guncangan hebat. Musim hujan datang tanpa henti, mengubah jalanan di depan warungnya dipenuhi genangan kecil setiap kali hujan turun dengan deras. Warung kecil itu yang awalnya penuh dengan para pelanggan kini sering kosong. Mahasiswa yang menjadi pelanggan setianya memilih tempat lain yang lebih nyaman dan lebih kering. Sama seperti hari itu, hujan turun lagi dengan derasnya. Anwar berdiri di depan warung sambil menatap air yang menggenang hingga setinggi mata kaki. Sepanjang hari, hanya 3 orang yang mampir, itu pun hanya untuk sekedar membeli minuman. Mina yang biasanya duduk di sudut sambil mencatat pemasukan, kini hanya diam, menatap kosong ke buku catatan yang lebih banyak halaman kosongnya dibandingkan angka-angka. "Kita nggak bisa terus begini," ujar Mina, suaranya pelan tapi jelas mengandung kekhawatiran yang dalam. Anwar hanya mengangguk, matanya menatap kosong ke jalanan yang sepi. "Iya, aku tahu. Tapi aku belum tahu harus bagaimana lagi," jawabnya pelan. Hari demi hari para pelanggan semakin jarang datang. Masalah lain pun mulai bermunculan. Penurunan pendapatan membuat Anwar kesulitan untuk membeli bahan makanan segar. Ia terpaksa mengurangi stok, tapi itu berdampak pada menu yang semakin sedikit. Suatu siang, seorang pelanggan datang dan memesan nasi goreng ayam. Anwar hanya bisa menggelengkan kepala. "Maaf, ayamnya habis. Adanya hanya nasi goreng biasa," ujarnya sambil menuduk. Pelanggan itu tersenyum tipis, tapi wajahnya jelas menunjukkan kekecewaan. Setelah makan, ia pun berpamitan dan Anwar tidak pernah melihatnya kembali lagi. Kompor besar di warungnya yang biasa digunakan untuk memasak nasi goreng pun rusak. Di saat yang paling tidak tepat saat itu, Anwar sedang melayani pesanan 5 orang sekaligus. Ketika ia menyalakan kompor, api tidak muncul, hanya suara mendesis yang dihasilkan oleh gas yang bocor. "Mang, masih lawas kah masaknya? Kami sudah kelaparan." Nah, keluh seorang pelanggan. Anwar berulang kali meminta maaf, sementara Mina mencoba menenangkan para pelanggan. Setelah pelanggan pergi dengan wajah yang kesal, Anwar menatap kompor dengan rasa frustasi. Biaya untuk memperbaikinya terlalu besar, sementara uang yang ada bahkan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran harian. 2 minggu kemudian, uang di tangan Anwar benar-benar habis. Anwar mulai berhutang kepada pemasok bahan makanan, tetapi ia tetap tidak bisa bertahan lama. Pemasok akhirnya menolak memberikan bahan karena pembayaran yang terus saja tertunda. Di rumah suasana semakin menjadi muram. Malam itu, Anwar duduk di ruang tamu dengan Mina, membicarakan langkah terakhir yang harus mereka ambil. Aku pikir perhiasanku bisa dijual dulu daripada kita tambah terpuruk," ujar Mina sambil memegang cincinnya. Anwar menatap istrinya. Hatinya terasa seperti ditusuk. Perhiasan itu adalah bagian dari mahar pernikahan yang selama ini Mina simpan. "Kamu yakin, Min? Aku tidak mau kamu kehilangan semuanya karena aku," ucap Anwar. "Gak apa-apa. Ini demi kita dan anak-anak juga kan," jawab Mina. Suaranya tetap lembut tapi tegas.
Keesokan harinya, Anwar pergi ke toko emas untuk menjual perhiasan Mina dan uang hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutang pemasok dan untuk membeli stok bahan makanan. Tapi itu hanya cukup untuk bertahan 1 minggu lamanya. Masalah berikutnya pun datang ketika mobil keluarga mereka, satu-satunya aset berharga yang tersisa selain warung, harus dijual untuk menutupi kerugian. Anwar mengiklankan mobil itu di situs jual beli online dan menjualnya dengan harga di bawah pasaran demi bisa mendapatkan uang dengan cepat. Apalagi yang aku punya sekarang? Tanya Anwar pada dirinya sendiri saat motor tua di rumah itu menjadi satu-satunya kendaraan mereka. Pada bulan kelima, Anwar akhirnya menyerah. Warung kecil itu tidak lagi menghasilkan cukup uang untuk membayar sewa kios, apalagi untuk menghidupi keluarganya. Dengan berat hati, Anwar memutuskan untuk menutup warung Amang Anwar. Di hari terakhir, ia dan Mina membersihkan kios yang kosong. Mina duduk di lantai sambil mengemasi panci dan wajan, sementara Anwar berdiri di depan pintu menatap papan nama warung Amang Anwar. Ia menatap untuk terakhir kalinya. Maaf, aku gagal, ujar Anwar dengan suara parau. Mina menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Kamu gak gagal, kamu sudah berusaha. Kita mulai dari nol lagi ya. Yang penting kita masih bersama, jawabnya berusaha menguatkan hati suaminya. Setelah menutup warung, Anwar kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa tidur malam itu. Di ruang tamu, ia duduk sendiri sambil memegang kepala yang terasa berat. Pikiran tentang masa depan terus menghantui. Bagaimana kami akan bertahan? Anak-anak butuh makan. Aku tidak punya pekerjaan, juga tidak ada tabungan, pikir Anwar, matanya menerawang. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tidaklah mudah. Di usia 40 tahun, peluang pekerjaan semakin sempit. Beberapa kali ia melamar ke perusahaan, tapi selalu saja ditolak. Malam-malam Anwar menjadi penuh dengan kegelisahan. Ia sering terbangun di tengah malam, merenung di ruang tamu sambil menatap kosong ke dinding. Anwar duduk termenung di ruang tamu rumah. Sudah seminggu ini ia tidak keluar rumah, mengurung diri dalam rasa putus asa yang semakin menekan. Kepalanya terasa berat, sementara pikirannya terus berputar pada kegagalan yang bertubi-tubi. Mina tak tahu harus berkata apa lagi. Siang itu, suara ketukan pintu memecah kesunyian. Anwar, buka bang. Ini aku, Ijul. Terdengar suara dari luar. Anwar menghela nafas panjang, enggan bergerak dari kursinya. Mina yang akhirnya melangkah dan membuka pintu. Masuk kak, ucap Mina sambil memberikan jalan pada tamunya itu, Ijul. Seorang lelaki bertubuh tinggi dengan kumis tebal masuk sambil membawa bungkusan plastik hitam. Ia menatap Anwar yang masih duduk dengan pandangan kosong. Wah, ini kenapa ikam jadi begini, War? Kusut sekali mukamu, serunya sambil duduk di kursi sebelah Anwar. Anwar tersenyum tipis. Apalagi yang bisa aku lakukan, Jul? Semua usahaku gagal. Aku tidak tahu mau mulai dari mana lagi. Ijul menepuk pundak temannya itu. Lalu ia membuka plastik yang dibawanya. Ia mengeluarkan 2 botol minuman dan sekantong kecil camilan, meletakkannya di meja. Selain itu, ia juga membawakan oleh-oleh lain untuk anak-anak Anwar. Kita makan dulu, biar pikiranmu agak jernih. Habis itu, aku mau berkisah sesuatu. Mungkin ini bisa jadi jalan keluar, ujarnya dengan nada misterius. Setelah beberapa menit berbincang, Ijul mulai masuk ke inti pembicaraan. Kamu tahu, aku juga pernah berada dalam posisi sepertimu. Dulu, tokoku itu hampir bangkrut karena persaingan harga. Aku kehabisan uang untuk bayar sewa. Stok barang pun habis, ujarnya sambil mengunyah camilan. Anwar menatap temannya itu dengan sedikit penasaran. Lalu, bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Ijul tersenyum lalu bersandar di kursi. Aku punya pingkutan, War. Pingkutan yang diwariskan dari orang tuaku. Ngarannya tambang liring, katanya sambil melirik ke arah tas kecil yang ada di pinggangnya. Anwar mengejitkan dahi. Tambang liring? Apa itu? Ijul lalu membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah benda yang dilipat rapi. Ia meletakkannya di meja lalu membukanya perlahan.
Di hadapan Anwar terbentang selembar kertas tua dengan lukisan dan tulisan aneh. Ada gambar tokoh wayang, punakawan, binatang mitologis, serta simbol-simbol yang tidak dimengerti Anwar. Beberapa tulisan tampak menggunakan aksara Arab gundul yang terlihat sudah mulai pudar. Ini dia yang namanya tambang liring. Ini bukan benda sembarangan. Warna merah di gambar ini diambil dari darah orang yang mati terbunuh atau mengeluarkan darah. Tuhannya luar biasa. Ketika aku mulai menggunakan ini, perlahan tokoku bangkit. Para pelanggan mulai berdatangan dan rezekiku semakin lancar. Jelas Ijul dengan nada serius. Anwar menatap benda itu dengan campuran rasa penasaran dan rasa takut. Kamu serius, Jul? Apa ini semacam jimat? Ijul mengangguk. Iya, tapi ini bukan jimat biasa. Tambang liring sudah dipercaya sejak dulu memiliki tuah magis. Dulu, benda seperti ini dibuat dari kulit hewan, seperti wayang kulit. Nah, orang tuaku yang memberikannya padaku. Anwar masih belum percaya sepenuhnya. Tapi apa kamu tidak takut? Darah dari orang mati, itu kedengarannya mengerikan. Ijul tersenyum kecil. Aku juga dulu ragu, War. Tapi lihat hasilnya sekarang. Kamu pikir, kenapa toko aksesorisku sekarang lumayan berhasil? Tambang liring inilah yang membuka jalannya. Anwar terdiam, matanya masih tertuju pada kertas itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari benda itu, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang memancar darinya. Apa kamu mau mencobanya, War? Aku tidak memaksa, tapi kalau kamu mau, aku bisa membantumu untuk mendapatkan benda yang sama seperti ini, tawar Ijul. Ada kawan abahku yang punya tambang liring juga. Sidin minta mahar tinggi, tapi tenang, aku yang menalangi. Di malam harinya, Anwar tidak bisa tidur. Kata-kata Ijul terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia memikirkan bagaimana hidupnya yang sekarang hancur berantakan, sementara Ijul yang pernah bangkrut kini bisa hidup dengan layak. Mina yang berbaring di sebelahnya ikut gelisah melihat suaminya bolak-balik di atas kasur. Ada apa? Kamu kelihatan tidak tenang, tanyanya lembut. Anwar menghela nafas. Tadi Ijul cerita soal sesuatu yang ia pakai untuk membantu tokonya bangkit. Namanya tambang liring. Dia bilang benda itu bisa membawa rezeki. Mina terdiam sejenak. Apa benda itu aman? Aku khawatir kalau ada hal-hal buruk yang datang dari benda seperti itu, ucapnya hati-hati. Aku juga ragu, tapi aku sudah bingung. Harus bagaimana lagi? Mungkin ini adalah satu-satunya cara yang tersisa, jawab Anwar, suaranya terdengar lelah. Keesokan harinya, Anwar menemui Ijul di tokonya. Jul, aku mau mencobanya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanyanya tanpa berbasa-basi. Ijul tersenyum puas. Bagus, kamu sudah mengambil langkah pertama. Aku akan menghubungi orang yang memiliki tambang liring. Tapi ingat, War, benda ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai hilang atau dirusak, ujarnya. Anwar mengangguk. Ia tahu keputusannya ini mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi ia tidak punya pilihan lain lagi. Seminggu kemudian, tambang liring milik Anwar akhirnya tiba. Sama seperti milik Ijul, kertas itu penuh dengan gambar dan tulisan aneh. Anwar menyimpannya di dalam dompet seperti yang diajarkan Ijul. Hari-hari pertama tidak ada yang berubah, tapi di minggu kedua hal-hal kecil mulai terjadi. Seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba menghubungi Anwar, menawarkan pekerjaan sampingan sebagai pengemudi paruh waktu. Peluang itu memberikan Anwar sedikit harapan. Mina pun mulai merasakan perubahan pada diri suaminya. Akhir-akhir ini kamu terlihat lebih tenang. Apa tambang liring itu benar-benar bekerja ya? Tanyanya suatu malam. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa sedikit lebih ringan. Ya, mungkin saja ini memang jalannya, jawab Anwar sambil tersenyum kecil. Meski masih ada keraguan di hatinya, Anwar mulai percaya bahwa tambang liring ini adalah titik awal untuk memulihkan hidupnya. Malam Jumat berikutnya, suasana di rumah Anwar terasa berbeda. Sejak Mina dan anak-anak tertidur, ia duduk di ruang tamu ditemani sebuah meja kecil dengan dupa dan bunga setaman di atasnya. Anwar tak henti-hentinya melirik ke arah jam dinding, menunggu kehadiran Ijul, temannya yang telah memberikan tambang liring padanya.
Sekitar pukul 9 malam, ketukan pintu pun terdengar. Anwar segera membuka pintu dan mendapati Ijul berdiri di sana dengan tas kecilnya. "Sudah siap, War?" tanya Ijul sambil melangkah masuk. "Sudah, Jul. Semua yang kamu minta sudah kusiapkan," jawab Anwar sambil mempersilahkan Ijul duduk. Ijul mengangguk, lantas meminta tambang liring milik Anwar. Kertas yang sudah tampak lusuh itu terlipat rapi, tapi begitu dibentangkan terlihat penuh dengan gambar tokoh pewayangan dan berbagai simbol aneh dengan aksara Arab gundul yang tidak dimengerti Anwar. Ada pula beberapa garis berwarna merah yang menurut cerita Ijul itu berasal dari darah manusia yang mati terbunuh. Ijul menatap Anwar dengan serius. "Ingat akan caranya, Warlah. Kalau kamu tidak mengikuti aturan, tambang liring ini tidak akan bekerja. Bahkan justru bisa jadi malah mendatangkan celaka." Anwar menelan ludah, tetapi ia sudah bertekad. "Ya, aku paham." Ijul mulai menyalakan dupa. Asapnya mengepul tipis, memenuhi ruangan dengan aroma khas yang menyesakkan dada. Ia lalu mengambil bunga setaman dan menaburkannya di sekitaran tambang liring. Sambil menabur bunga, ia merapalkan mantra dalam bahasa yang asing di telinga Anwar. "Sekarang kamu ambil jarum ini," ujar Ijul sambil mengeluarkan jarum kecil dari tasnya. "Tusukkan ke ujung jarimu, lalu teteskan darah ke simbolnya. Lanjutnya, menunjuk ke arah lingkaran di tengah tambang liring yang dikelilingi aksara Arab gundul." Anwar ragu sejenak. Kenapa harus pakai darahku?" "Itu sebagai segel," Ijul menjawab dengan tidak sabaran. Anwar mengambil jarum itu agak ragu, tetapi Ijul memaksanya agar segera menusukkan jarum tersebut ke ujung jari telunjuknya. Sakitannya sesaat, disusul setetes darah merah muncul di ujung jarinya. "Teteskan di sini," perintah Ijul lagi. Anwar mengikuti arahan itu, meneteskan darahnya di atas simbol yang ditunjuk oleh Ijul. Ijul melanjutkan bacaannya. Kali ini dengan suara yang lebih tegas dan lebih cepat. Bau dupa semakin pekat, membuat Anwar pusing. Setelah selesai membaca, Ijul menatap Anwar dengan pandangan serius. "Mulai wahini, setiap malam Jumat, kamu harus rutin melakukan hal yang sama. Nyalakan dupa, teteskan darahmu dan bacakan mantra ini," katanya sambil menyerahkan secari kertas kecil. Anwar menerimanya dengan tangan gemetar. "Ya, aku akan melakukannya, Jul. Aku janji." "Jangan sampai terlewat, War. Kalau kamu kada ingat, maka tambang liring ini bisa kehilangan tuanya. Bahkan hal buruk bisa saja terjadi," Ijul memperingatkan. Malam Jumat berikutnya, Anwar menjalankan ritual itu sendirian. Setelah keluarganya tertidur, ia lalu duduk di ruang tamu, menyalakan dupa dan membuka tambang liring. Ia membaca mantra dengan hati-hati, lalu meneteskan setetes darah dari ujung jarinya ke simbol yang sama. Pada awalnya, ritual itu terasa aneh dan menakutkan. Suara-suara kecil dari luar rumah seperti menggema lebih keras dari biasanya. Namun, Anwar tetap melanjutkan. Ia bertekad untuk mematuhi arahan Ijul sepenuhnya. Beberapa hari setelah ritual tersebut, ternyata keberuntungan pun mulai menghampirinya. Teman lamanya datang dengan membawa tawaran motor bekas dengan harga yang murah. "Kalau kamu jual lagi, ini pasti untung besar, War," kata temannya itu. "Aku ingin membantumu yang sedang dalam masalah seperti ini." Anwar menggunakan sisa tabungannya untuk membeli motor itu, dan hanya dalam waktu 2 hari ia berhasil menjualnya dengan keuntungan besar. Keberhasilan tersebut membuatnya mulai percaya bahwa tambang liring benar-benar memiliki tuah. 3 bulan berikutnya, ternyata usaha jual beli motor bekas Anwar berkembang dengan pesat. Dengan keuntungan yang didapat, ia bisa membeli lebih banyak motor bekas dan menjualnya dengan harga yang kompetitif. Dalam waktu singkat, Anwar dikenal sebagai dealer motor bekas terpercaya di lingkungannya. Garasi kecil di rumahnya penuh dengan motor, bahkan ia mulai mempekerjakan seorang mekanik untuk memastikan motor-motor itu dalam kondisi prima sebelum dijual. Mina, istrinya, ikut merasa bahagia. Wajahnya lebih berseri-seri. Keuntungan yang diperoleh suaminya kini jauh lebih besar daripada penghasilan saat berjualan dulu.
Anwar tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia mengakui tambang liring adalah kunci keberhasilannya. Karena itu, Anwar tidak pernah lupa menjalankan ritual itu setiap malam Jumat. Setiap kali ia menyalakan dupa dan meneteskan darah ke tambang liring, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir ke dalam hidupnya, memberikannya energi dan keberanian untuk terus berusaha. 3 bulan kemudian, Anwar berhasil membeli sebuah mobil bekas untuk mendukung usahanya. Garasinya pun diperluas, menampung lebih banyak lagi motor. Kehidupan keluarganya perlahan kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, Ijul datang ke rumahnya. "Bagaimana usahanya, War?" "Wah, ku dengar kamu sekarang sukses besar ya," ujarnya sambil tertawa kecil. "Ya, semua ini berkat kamu juga, Jul. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuanmu," jawab Anwar dengan tulus. Ijul menggeleng. Bukan aku, War. Itu semua adalah karena tambang liring dan kamu yang menjalankan ritual dengan benar." Beberapa minggu kemudian, Anwar merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Setelah seharian bekerja, ia merasa tubuhnya seakan remuk. Matanya nyaris terpejam saat Mina datang dan membawakan secangkir teh hangat. "Mas, malam ini malam Jumat. Sudah menyiapkan ritual untuk tambang liring?" tanyanya lembut. Anwar membuka matanya perlahan. "Nanti sajalah ya," gumamnya. Anwar terdiam. Sudah 2 kali berturut-turut Anwar lalai menjalankan ritual tambang liring. Sejak usahanya mulai berhasil, Anwar jadi semakin sibuk hingga ia sering mengabaikan hal-hal kecil, termasuk benda yang sudah banyak membawa keberuntungan tersebut. Anwar akhirnya tertidur di sofa. Dupa, bunga setaman, dan tambang liring yang biasanya ia gunakan di dalam ritual tergeletak di atas meja tak tersentuh. Malam pun berlalu tanpa kejadian berarti. Keesokan harinya, Anwar terbangun dengan rasa segar. Ia sudah melupakan ritual yang tak sempat dilakukan malam sebelumnya. Pikirannya terlanjur dipenuhi dengan rencana-rencana bisnis. Ya, dia harus mengantar beberapa sepeda motor ke para pelanggan baru hari itu. Saat sarapan, Mina kembali mengingatkan. "Kamu lupa lagi ya? Ini sudah kedua kalinya." "Apa?" tanya Anwar tanpa memandang istrinya. "Tambang liring itu, kamu belum baca mantra atau kasih darah lagi." Anwar mengangkat bau. "Sudahlah, tidak ada apa-apa kan? Usaha kita juga baik-baik saja." Tapi Mina ragu, suaranya melemah. "Sudah, aku sedang terlalu sibuk. Jangan terlalu percaya lagi pada benda-benda seperti itu." Anwar berdiri, meraih jaketnya, dan bergegas keluar. Hari-hari terus berlalu. Anwar semakin sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia mulai mengabaikan ritual tambang liring yang dulu ia lakukan dengan penuh keyakinan. Namun, sesuatu mulai terasa ganjil di malam Jumat ketiga ia lalai. Tidak ada kejadian besar, hanya saja Anwar merasa badannya sedikit berat, seakan ada beban yang tak terlihat menindih punggungnya. Pagi harinya, ia memaksakan diri bangun lebih awal. Ya, dia harus pergi ke kota sebelah untuk menjemput motor baru yang ditawarkan dengan harga murah. Jalanan pagi itu basah oleh hujan semalam, meninggalkan lapisan tipis air di permukaan aspal. Anwar tidak peduli. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan sedang, pikirannya melayang ke daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat memasuki tikungan tajam, hujan kembali turun. Tetesan air mengguyur kaca depan mobilnya. Anwar menyalakan wiper, tetapi gerakannya terasa lambat, tidak mampu membersihkan kaca sepenuhnya. Anwar di sini sedikit tegang. Ia menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan. Ban mobilnya mendadak kehilangan kendali. Jalanan licin membuat mobilnya tergelincir ke arah pembatas jalan. "Ya Allah!" Anwar berteriak, mencoba mengendalikan setir, tapi mobilnya terus saja meluncur liar. Dalam hitungan detik, mobil Anwar menghantam pembatas jalan dengan keras. Tubuhnya terlempar ke depan. Sabuk pengaman mencengkram dadanya kuat-kuat. Kaca depan pecah berkeping-keping, menghujani wajah dan tangan Anwar. Mobil itu tidak berhenti di sana. Dengan bunyi gesekan logam yang memekakan telinga, kendaraan yang dinaiki meluncur melewati pembatas jalan lalu jatuh ke jurang.
Di tengah jatuhnya mobil, waktu sholat melambat bagi Anwar. Ia melihat serpian kaca yang berterbangan di sekitarnya, mendengar bunyi dentuman logam yang menghantam batu, dan merasakan tubuhnya melayang sesaat sebelum akhirnya mobil itu menghantam dasar jurang dengan keras. Dentuman terakhir tersebut membuat segalanya hening. Mobilnya ringsek total, atapnya amblas hingga hampir menyentuh kursi. Tubuh Anwar terjepit di antara kursi dan dashboard. Kepalanya bersimbah darah dari luka di pelipis yang terbuka lebar. Tidak ada suara nafas, tidak ada gerakan lagi. Hujan terus mengguyur membasahi pecahan kaca dan tubuh Anwar yang kini tak bernyawa. Berita kecelakaan itu segera menyebar. Mina menerima telepon dari pihak kepolisian beberapa jam setelah kejadian. Suaranya pecah di tengah kalimat, lalu tubuhnya terkulai. Para tetangga yang mendengar cerita Mina segera berdatangan ke rumah mencoba menenangkan perempuan itu. Kecelakaan, Bu. Suami ibu meninggal di tempat. Suara petugas yang masih terngiang di kepala Mina membuat ia tak bisa berhenti menangis. Saat jenazah Anwar tiba di rumah, suasana menjadi semakin pilu. Mina hampir tak sanggup melihat tubuh suaminya yang penuh luka dan memar. Wajahnya hampir tidak dikenali dengan darah yang masih menempel di beberapa bagian. Kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Bisik Mina berulang kali. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Anwar. Ijul segera datang. Setelah ia mendengar kecelakaan tersebut, ia berdiri di sudut ruangan menatap tubuh Anwar yang terbujur kaku. Wajahnya tampak sedikit pucat. Pemakaman Anwar dilakukan pada hari yang sama. Langit mendung dan angin bertiup kencang, seolah ikut merasakan duka yang dirasakan semua orang. Saat jenazah Anwar diturunkan ke liang lahat, Mina menangis keras, hampir pingsan jika tidak ditahan oleh kerabatnya. Di tengah prosesi itu, Ijul berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia menggumamkan sesuatu, suaranya hampir tak terdengar. Jangan menyalahkanku. Setelah pemakaman Anwar selesai, suasana di rumah duka perlahan mulai lenggang. Para pelayat pulang satu persatu, meninggalkan Mina yang masih termenung di ruang tamu. Di meja kecil di hadapannya, tambang liring milik Anwar masih tergeletak. Mina tak berani menyentuhnya. Ijul melangkah mendekat. Ia membawa segelas teh yang belum sempat diminum Mina. Min, boleh bicara sebentar? Tanyanya. Mina mendongak, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Kenapa, Jul? Ijul menghela nafas, menundukkan kepala seolah ingin menunjukkan rasa empati yang dalam. Aku pikir benda ini sudah tidak bisa lagi disimpan di sini, katanya sambil menunjuk ke arah tambang liring di atas meja. Mina menatap benda itu dengan mata yang ragu. Kenapa, Jul? Itu kan milik Mas Anwar. Aku khawatir benda ini membawa energi buruk. Anwar sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tambang liring ini tetap berada di sini, ujarnya. Nada suaranya penuh dengan keyakinan. Tapi Mina menggigit bibirnya. Aku akan membuangnya agar tidak ada lagi yang menggunakan tambang liring untuk alasan yang salah. Ini demi kebaikanmu juga. Mina mengangguk, walau hatinya masih dipenuhi keraguan. Ijul tersenyum tipis, mengambil tambang liring itu dengan hati-hati, seolah benda tersebut sangat-sangat berharga. Setelah pamit dari rumah Mina begitu usai acara tahlilan, Ijul langsung menuju ke rumahnya yang besar. Malam itu udara dingin, tetapi ia tidak peduli. Langkah kakinya mantap. Di bawah jaketnya, tambang liring itu tersimpan rapat. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu dengan keras dan segera menuju kamar. Lampu temaram membuat ruangan itu terasa menyesakan. Ijul membuka jaketnya lalu mengeluarkan tambang liring dari balik lipatan kain. Semua selesai sesuai dengan rencanaku, gumamnya sambil tersenyum puas. Ia lalu duduk di lantai, meletakkan tambang liring di depannya. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut. Ia memandangi raja dan simbol-simbol yang terlukis di atas kertas itu, lalu menyentuhnya dengan ujung jarinya. Anwar, kamu pikir kamu bisa lolos dariku begitu saja? Tanyanya penuh dengan dendam.
Kilasan masa lalu melintas di benaknya. Anwar pernah membuatnya bangkrut dengan cara yang licik. Beberapa tahun lalu, usaha kecil milik Ijul hampir hancur karena Anwar menjatuhkan harga di pasaran hingga Ijul tak mampu bersaing. Dendam itu tak pernah padam. Meskipun Anwar tak lagi bekerja di bidang yang sama, Ijul mengangkat tambang liring itu tinggi-tinggi. Sekarang giliranmu yang merasakan akibatnya. Sekarang kau milikku Anwar, rohmu akan bekerja untukku, katanya sambil tertawa kecil. Malam semakin larut. Ijul duduk bersila di depan tambang liring yang kini terlihat berbeda. Gambar tokoh wayang, punakawan, dan binatang mitologi di atas tampak berpendar mengeluarkan cahaya merah yang samar. Ijul mulai membaca mantra dalam bahasa yang hanya ia pahami. Suaranya rendah tetapi penuh dengan tekanan. Tangannya bergerak-gerak di atas tambang liring. Ruangan itu perlahan terasa lebih dingin. Lampu di atas kepala Ijul bergetar. Bayangan di dinding bergerak meski tidak ada angin. Dari sudut ruangan muncul sebuah bayangan, awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Wajahnya menyerupai wajah Anwar, tetapi dengan ekspresi kosong. Tubuhnya berdiri kaku, seolah sedang menunggu perintah. Ijul tersenyum puas. Akhirnya kamu datang Anwar. Kamu dan roh pemilik darah sebelumnya akan bekerja untukku. Anwar tidak bisa menjawab. Ia berdiri di tempatnya menatap Ijul dengan tatapan penuh amarah sekaligus kesedihan. Aku membutuhkan banyak uang, lebih banyak uang. Kamu tahu apa yang harus segera dilakukan? Lanjut Ijul sambil menunjuk tambang liring di depannya. Bayangan Anwar perlahan-lahan menghilang. Hari-hari berikutnya, keberuntungan terus mendatangi Ijul. Usaha aksesoris ponsel yang ia miliki tidak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti memesan dalam jumlah besar. Tapi di balik semua itu ada sisi gelap yang tidak diketahui siapapun. Ijul menggunakan roh Anwar dan pemilik darah sebelumnya untuk mencuri keberuntungan dari orang-orang lain. Ia mengirimkan roh-roh itu untuk mengambil rezeki yang seharusnya milik orang lain. Setiap malam Jumat, Ijul terus melanjutkan ritualnya. Dia membaca mantra, lalu menyebut nama pemilik darah yang sudah dioleskan di sana. Setahun sudah berlalu sejak kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Anwar. Hari-hari mengalir dengan lambat, penuh kesedihan yang tak kunjung hilang. Mina, meskipun hidupnya diliputi kesedihan, mencoba menjalani hari-harinya dengan tegar. Hanya saja rasa kehilangan tidak pernah benar-benar hilang. Di setiap sudut rumah, bayangan Anwar masih terasa. Hampir semua barang berharga sudah dijual untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mina sudah mencoba bekerja di luar, tetapi anaknya yang masih kecil tidak bisa ditinggalkan. Dia pernah membuka laundry, bukannya untung tapi ia malah merugi. Sedangkan keluarganya juga menjauh setelah Anwar meninggal. Mereka semua memandang Mina dengan tatapan sinis. Semua takut kalau Mina akan datang pada mereka untuk meminta bantuan. Hanya Ijul yang selalu ada. Ya, Ijul yang pada awal bersikap sebagai teman baik, kini sudah mulai memperlihatkan wajah aslinya, berpura-pura peduli. Ia mendekati Mina dengan segala cara. Ia tahu betul cara memanfaatkan kesedihan seseorang untuk kepentingannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ijul semakin sering datang ke rumah Mina. Setiap kunjungan, ia selalu membawa cerita manis, kata-kata penghibur, dan perhatian yang lebih dari sekedar teman. Mina yang masih terperangkap dalam kesedihan mulai merasakan kenyamanan dalam perhatian Ijul, tetapi ada bagian dari dirinya yang selalu merasa cemas, memperingatkan ada sesuatu yang tidak beres meskipun ia tak bisa mengungkapkannya secara jelas. Ijul tidak hanya datang untuk menghibur. Dia kini mulai merayu Mina dengan cara yang lebih halus. Pada awalnya, Mina menganggapnya hanya bentuk perhatian seorang teman. Seiring berjalannya waktu, Ijul semakin mendekat, memberikan perhatian yang lebih intim, dan tanpa disadari, Mina mulai melunak. Mina, kamu tahu kan kalau aku selalu ada Gasanikam, kata Ijul dengan lembut. Matanya menatap dalam-dalam ke mata Mina. Mina yang merasa begitu kesepian mengangguk seraya tersipu. Ijul tersenyum, tangan besar miliknya menyentuh lembut pipi Mina. Aku tahu kamu masih tidak bisa melupakan Anwar.
Tapi hidup ini harus terus berjalan. Kamu harus bisa bangkit. Dan aku janji, aku akan selalu ada di sisimu. Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri. Tapi kamu sudah punya istri. Biniku kada keberatan. Inya setuju kalau Ikam yang jadi madu. Hitung-hitung menolong janda kawan dan anak yatim katanya. Saut Ijul licik. Dan saat itulah Mina ada sesuatu yang mulai bergerak dalam hatinya. Keinginan untuk dilindungi, untuk merasakan kehangatan setelah begitu lama tenggelam dalam kesedihan. Meski hatinya masih penuh dengan kenangan Anwar, ia juga mulai merasa cemas pada dirinya sendiri. Apakah ia akan mampu meneruskan hidup tanpa suami? Anak-anaknya juga harus diperhatikan. Ijul melihat kelemahan tersebut. Ya, dia tahu betul bagaimana memanfaatkannya. Dengan cara yang halus, ia mulai menggiring Mina ke dalam pelukannya, memberikan kenyamanan yang akhirnya membuat Mina jatuh ke dalam perangkap. Sementara itu, roh Anwar terperangkap dalam kegelapan, merenung dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Ia tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa lagi mendekati Mina yang kini sudah berada dalam pelukan Ijul. Setiap malam, ia berkeliaran di sekitaran rumah, merasakan ketidakadilan yang begitu mendalam. Ya, kepergiannya begitu cepat. Sementara kini istri yang dicintainya bahkan tak menyadari bahwa dia masih berada di sana, terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Anwar merasakan sakit yang luar biasa saat dia melihat Ijul mendekati Mina, merayunya, dan akhirnya mempersuntingnya. Hati Anwar hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya akan tergoda oleh pria yang pernah ia anggap teman. Ijul yang telah berhasil menjebaknya, yang telah menyebabkannya kehilangan segalanya, kini berhasil mendapatkan apa yang paling berharga bagi Anwar, istri tercintanya. Di dunia yang selalu temaram itu, Anwar terus meratap. Setiap malam ia berteriak dalam diam, mencoba berkomunikasi dengan Mina, tetapi hanya angin malam yang menyambut. Hatinya tercekat setiap kali ia melihat Mina tertawa dalam pelukan Ijul. Sementara tubuhnya terikat, tak mampu berbuat apa-apa. Pernikahan antara Mina dan Ijul terjadi dengan cepat. Semua berlangsung begitu alami, tanpa banyak pertanyaan dari keluarga atau teman-teman dekat. Di malam pernikahan mereka, Mina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang tampak indah di tubuhnya. Ijul mendekatkan wajahnya, mencium lembut pipi Mina. Kamu tahu Mina, aku akan selalu melindungimu. Kini, kamu hanya perlu melupakan masa lalumu dan Anwar yang sudah lama mati itu. Mina menutup matanya, merasakan kelembutan tangan Ijul di tubuhnya. Sementara dalam hatinya, suara hati kecil berteriak, dia bohong saat berkata ia bisa melupakan Anwar. Hanya saja, apalagi yang bisa ia lakukan? Semua sudah terjadi, apalagi dia pernah terlarut hingga berhubungan intim dengan Ijul karena termakan rayuannya. Di belakang mereka, bayangan Anwar menatap tanpa daya. Ia terus meratap, terus mencari cara untuk kembali, tetapi tubuhnya sudah lama terkubur. Hanya saja, apa yang bisa dilakukan roh yang bergentayangan tanpa daya, tanpa suara, sementara Ijul telah berhasil mencapai tujuannya. Mina, wanita yang seharusnya menjadi miliknya, kini telah jatuh ke pelukannya. Roh Anwar tidak pernah berhenti menyesal. Ia telah terperangkap di dunia antara hidup dan mati, lalu menyaksikan orang yang paling ia cintai terjebak dalam perangkap Ijul. Ijul terus memeluk Mina, matanya berkilat tamak saat mengenang apa yang didapatkannya. Dia melirik ke belakang, senyum licik semakin melebar di wajahnya. Ya, hanya dia yang bisa melihat keberadaan roh Anwar. Wajah Anwar yang tampak tersisa karena tak bisa melampiaskan amarah sekaligus rasa sedih membuat Ijul semakin menang. Dulu Anwar sudah berulang kali menjerumuskannya ke dalam masalah. Bukan hanya sempat membuat usahanya bangkrut, tetapi dulu di masa sekolah Anwar juga selalu membuli Ijul yang memiliki kulit hitam dan wajah yang jelek. Saat itu Ijul tak bisa membalas sakit hatinya karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi sekarang Ijul berhasil melampiaskan semua dendam yang telah lama menumpuk di hatinya. Dia berbisik pada roh Anwar yang berdiri persis di belakangnya. Kamu masih harus membayar semua hutangmu, Anwar.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi selalu aja ya. Oh, endingnya tuh keren banget ya. Selalu ada plot twist di situ, selalu ada kejutan dari situ. Dan bagaimana di sini dibahas tentang tambang liring ya teman-teman ya. Sebenarnya saya juga masih kurang paham nih, apa namanya tambang liring ini. Mungkin sejenis wapak untuk penglaris mungkin ya, tapi di sini medianya ngeri banget teman-teman. Medianya itu adalah darah orang yang mati secara terbunuh atau kecelakaan. Ini ngeri banget nih. Jadi ini medianya itu darah dan yang disandera adalah sukmanya. Jadi ini hampir-hampir mirip seperti pesugihan tali pocong ya. Jadi medianya tali pocong. Nah, sukma si pocong tersebutlah yang dijadikan sandera. Ini sama mirip. Dan yang kerennya di sini, bagaimana ternyata semua itu sudah dirancang sedari awal oleh Ijul, yang mana semua dilakukan Ijul atas dasar dendam pribadinya dia ya. Jadi benar-benar dari dendam dari masa sekolah, berarti dari masa kecil kan, dari masa sekolah dia dibully, sering diejek sama Anwar, sampai gede itu masih terngiang-ngiang. Jadi memang seperti itu teman-teman. Apabila perundungan atau bully itu dilakukan pada saat masa-masa sekolah atau kecil, itu akan selalu sampai kapanpun, sampai dewasa pun akan selalu teringat ya oleh si penerima itu, tapi biasanya si pelakunya lupa malah justru. Nah, di sini bagaimana Ijul akhirnya melampiaskan semua dendamnya, dia habisi ya si Anwar dihabisi, hartanya diambil, bisnisnya, tambang liringnya diambil, terakhir Mina istrinya diambil juga. Di situ dia menyeringai. Aduh, keren banget, keren. Overall keren banget kisahnya, dan ini menjadi pengetahuan baru ya bahwa ada sejenis ini di Kalimantan, yang mana tambang liring itu seperti wapak ya, mungkin ya wapak atau penglaris berbentuk kertas, tapi di situ ada gambar-gambar dan ada coretan-coretan, dan medianya adalah darah, dan harus setiap malam Jumat rutin mungkin seperti isi ulang kali gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Kenanga Kinasi atas kisah yang luar biasanya, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Sekali lagi, ayo mari kita ambil hikmahnya yang baik saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Intinya, jika kita membuka usaha apapun itu, usaha kerja keras diiringi doa. Udah itu aja. Cukup itu, insya Allah semuanya berhasil, dan yang pasti konsisten ya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.